Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi mau join, ini hujan deras sampai banyak esnya, sampai kelotak-kelotak. Hujan es dan banyak petir, sehingga saya tidak berani memberikan kuliah. Baiklah, ini kuliahnya singkat aja ya. Ini banyak video tentang apa hacking. Cuma ya harus betul-betul dipilih untuk yang kedokteran ya, untuk mahasiswa kedokteran dan jangan untuk misalnya perawat bidan seperti itu. Ini juga ada kursusnya ya, nanti kalau kalian sudah lulus pengen bisa melakukan ahli di bidang hacking, bisa kursus namanya Basic Surgical Course ya, atau BSSC. Nah, sebelum kita melakukan hacking atau perawatan luka atau penjahitan luka, tentu kita harus tahu dulu ya klasifikasi dari luka. Ini menurut klasifikasi menurut CDC itu ada luka bersih terkontaminasi, luka terkontaminasi dan luka yang sudah mengalami infeksi. Nah, luka bersih itu seperti apa? Nah, ini contohnya misalnya kita apa? Ada misalnya kita mau melakukan penjahitan terhadap luka operasi yang tidak ada infeksinya ya. Jadi dia sudah masuk itu memang lukanya tidak infeksi, misalnya tumor jinak seperti itu ya. Dan kita lakukan ekstirpasi. Nah, itu kan lukanya tidak ada infeksinya, juga kita mempersiapkan penjahitannya tadi sudah dalam keadaan bersih ya, steril, disebut luka bersih. Kalau luka yang terkontaminasi, nah itu contohnya kita melakukan perawatan luka atau penjahitan pada sistemik traktus sistemik ya. Ya, misalnya apa? Ada daerah-daerah yang ya yang di situ nanti akan kemungkinan akan terjadi kontaminasi dari infeksi ya, misalnya di rongga mulut ya gitu. Kemudian luka yang kontaminasi, dia kita melakukan penjahitan pada suatu luka yang sudah terkontaminasi. Misalnya pada pasien yang mengalami kecelakaan di jalan, kemudian ada luka, kemudian ada open fraktur, itu kita kan tidak tahu di luar tadi itu dia kena debu, apa kena kotoran kuda, apa kena apa. Nah, itu namanya kontaminasi, luka kontaminasi. Sebelum kita melakukan perawatan luka dengan menjahit, tentu kita harus eh, meyakinkan ya bahwa dia tadi sudah imunisasi lengkap, vaksinasi apa belum ya. Jadi mikroorganisme ini secara cepat masuk ke eh, luka dan bisa menginfeksi selama 6 jam. Oleh karena itu, kita kalau mau melakukan tindakan pada luka-luka yang terinfeksi ini harus tidak boleh lebih dari 6 sampai 8 jam yang disebut sebagai golden period.
Kemudian luka yang terinfeksi ya. Nah, ini contohnya kita operasi pada suatu rongga abdomen yang di situ terjadi perforasi usus, misalnya apendik perforasi, kemudian terdapat abses, ya abses misalnya tubuh ovarial abses. Ya. Kemudian dari pagi sudah ini ya, udah OSC, udah masih kuliah, mau kuliah lagi. Ya, terinfeksi ini misalnya adanya benda asing yang masuk ke dalam tubuh, kemudian karena ya tidak nyeri atau gimana dibiarkan sehingga terjadi infeksi. Itu luka yang terinfeksi. Nah, kapan sebenarnya luka itu mengalami penyembuhan? Nah, sebenarnya dalam proses penyembuhan luka itu ada 3 fase. Ya, pertama fase inflamasi, di mana dia berawal atau dimulai segera setelah terjadi sesuatu yang melukai sampai 3 sampai 7 hari. Jadi apabila ada jaringan kita yang mengalami luka atau mengalami sesuatu eh, ruptur atau mengalami diskontinu, maka istilah bahasa Jawanya itu robek lah gitu ya. Nah, itu akan terjadi perdarahan kan, hemostasis terjadi hemostasis, kemudian setelah terjadi perdarahan maka akan terjadi ekstravasasi dari eh, apa cairan-cairan di jaringan, di sel, kemudian juga fibroblas. Ya, kemudian terjadi peningkatan aliran darah ke tempat luka, di mana di situ sebenarnya dia berfungsi untuk membersihkan debris-debris atau sisa jaringan dengan enzim proteolitik. Di sini belum ada tensile strength-nya, jadi belum ada jaringannya ini belum ada eh, jembatan, belum ada penyambungan pada saat inflamatori. Nah, setelah fase inflamatori maka akan terjadi fase proliferasi. Nah, nanti kalian mencari jurnal sendiri tentang wound healing ya. Jangan percaya sama omongan saya ya. Nah, harus belajar sendiri. Nah, ini fase proliferasi ini dimulai dengan pembentukan kolagen oleh sel-sel fibroblast. Nah, disebut jaringan granulasi. Nah, ini kemudian akan terjadi uh, tensile strength ya, terjadi mulai ada jembatan-jembatan gitu ya, sampai luka luka itu ditekan ini tidak sobek lagi gitulah ya. Misalnya kalau baru terjadi kan dipegang-pegang itu berdarah lagi. Kemudian akan terjadi kontraksi luka ya, sehingga ujungnya ini, ujung dari luka ini akan menutup terjadinya luka tadi ya. Lama-lama kulitnya akan maju-maju. Jika berhasil maka luka akan menjadi semakin kecil sehingga membentuk scar ya. Nah, apakah selalu setiap luka mengalami begitu? Ya, tentu tidak. Tergantung berapa eh, luasnya, berapa bagaimana ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah remodeling ya. Remodeling ya, ini akan
Ya, membentuk kembali modelnya seperti awal ya. Remodeling. Ini dari apa tadi fase proliferasi tadi sampai beberapa tahunnya. Di sini akan terjadi deposisi kolagen, peningkatan vaskularisasi, eh, kemudian ya di- dia akan berusaha untuk supaya menjadi sebagaimana sebelum terjadi luka. Nah, ini yang tadi primary anu ya, penyembuhan primer. Nah, sekarang penyembuhan sekunder. Ini akan terjadi apabila pada penyembuhan primer tadi terjadi infeksi, terjadi jaringan yang apa kehilangan jaringan yang luas ya. Ya, ini akan terjadi eh, penyembuhan sekunder. Nah, ini lebih sulitnya, lebih complicated, lebih banyak ya lebih sulit lah daripada penyembuhan primer. Mungkin akan nanti terjadi komplikasi-komplikasi yang lainnya. Ada lagi yang penutupan secara delay ya, ya lama dia penyembuhannya. Nah ini misalnya pada luka yang pada orang yang mengalami kencing manis seperti itu ya. Kemudian lukanya luas, kemudian diberikan packing ya pada luka bakar itu akan terjadi penyembuhan yang lama. Nah, untuk perawatan luka dan eh, ya hekting atau rawat luka aja atau nanti ada rawat luka dan hekting. Nah, saya belum tahu ini bukunya saya belum baca apakah rawat luka aja apakah ada hektingnya itu. Nah, ini kita alat yang dibutuhkan adalah pinset ya. Kalau bahasa Inggrisnya forceps ya. Kemudian ini needle holder ya atau bahasa Latinnya adalah null fooder ya. Nah, ini cara megangnya adalah seperti ini. Megang pinset ya, seperti memegang apa? Ballpoint ya. Seperti hold the first three finger. Nah, jadi seperti kalau kita memegang ballpoint. Nanti segera dipraktekkan ya. Jadi besok langsung praktek. Tidak boleh bawa buku, bertanya-tanya, membaca buku, tidak ngapa-ngapain. Tidak boleh ya. Hanya duduk, mendengarkan temannya, melihat temannya melakukan hacking itu tidak boleh karena kalian nanti akan tidak bisa dengan sendirinya. Jadi tujuannya CSL itu adalah kalian adalah berlatih. Sehingga kalau waktu itu tidak dimanfaatkan, maka waktu itu tidak akan kembali atau kembalinya entah kapan atau kalian harus pinjem manekin ke Mbak Nila, pinjem alat-alat ke Mbak Nila, dan mungkin kalian juga nggak berani pinjem atau harus beli sendiri. Beli set sendiri boleh, packaging set. Kalau ya dulu saya spesialisnya kan di Solo ya, jadi setiap mahasiswa tuh punya hacking set. Selain dipinjemi tentunya dari lab sini. Jadi punya hacking set, punya alat untuk menjahit itu dulu yang mau produksi lab skill. Kalau sekarang mungkin bisa beli online, disobein dikit, sobek, sobek dijahit gitu. Nah itu mah latihannya seperti itu. Cara megangnya seperti ini. Dan memegang nalpuder juga seperti ini ya. Nanti dipraktekkan langsung. Tangannya megang-megang gunting kayak atau apa yang mirip nalpuder gitu. Terus kita harus mengenali jarum yang mau kita pakai untuk menjahit.
Pertama taper. Taper itu ujungnya tumpul. Kemudian cutting itu ujungnya lancip. Reverse cutting needle. Nah, ini sama seperti cutting needle. Nah, ya, jadi ya kita cukup mengenal ini. Ini untuk menjahit yang subkutis. Nah, kalau ini menjahit kulitnya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau di UGD itu ya minimal mengenal dua ini ya. Karena kita kan tidak bisa mengira-ngira dalamnya buka ya. Kemudian, nah ini tadi jarum itu komponennya adalah seperti ini. Ada poin, terus ada bodinya, dan ada ujung atau ujung dari jarum. Nah, ini kita megangnya adalah di sepertiga posterior ya. Nah, ini enggak usah. Selanjutnya, ini kalian harus tahu ya bahwa benang yang kita pakai untuk menjahit itu bermacam-macam ya. Ada monofilamen, artinya filamennya itu hanya satu. Ada multifilamen, filamennya ini banyak. Monofilamen, ini contohnya, ini tidak mempromosikan suatu produk ya, Prolin, pokoknya yang lin-lin ini monofilamen. Kemudian multifilamen ini silk atau eh, benang yang hitam yang bisa kita lihat kalau orang jahit itu ya. Kemudian ada benang yang tidak bisa diserap ya, non absorbable. Jadi tidak bisa diserap. Contohnya tadi yang silk tadi tidak bisa. Yang dari cotton juga nggak bisa. Yang sintetik ini juga nggak bisa diserap. Jadi ini nanti setelah terjadi jahitan maka harus diangkat. Ada benang yang bisa diserap ya. Ini contohnya adalah catgut. Ya. Catgut ini dulu benang asalnya dari usus kucing. Kemudian chronic catgut. Nah, ini juga awalnya dari usus kucing tapi lebih kuatnya. Jadi serap setelah 3 bulan. Kemudian yang sintetis ini oh, mungkin mahal ya, jadi nggak disebutkan. Nah ini eh, ukuran dari apa benang tadi ya. Benang itu ada ukurannya ya. Ada yang sangat kecil, contohnya ini untuk mata, ini benang nomor 7 ya. Ini sangat lembut. Nah, untuk